Mertuaku dan pelakor bekerja sama tega curi uang 1 miliar milikku dan tertawa padaku langsung aku balas perbuatan mereka kubuat mereka nangis jadi gelandangan saat pulang liburan mewah. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Di mata orang luar, hidupku mungkin terlihat sempurna. Aku, Nadira, istri dari seorang pengusaha muda yang dikenal sukses di kotanya, Raka. Kami tinggal di rumah megah 2 lantai dengan halaman luas, mobil mewah terparkir di garasi, dan setiap akhir pekan kami kerap diundang ke pesta atau acara sosial. Orang-orang menyapaku dengan senyum penuh kagum, seakan aku wanita paling beruntung di dunia karena bersuamikan lelaki seperti Raka. Namun, apa yang terlihat indah di permukaan seringkali berbeda jauh dengan kenyataan di dalam. Rumah megah itu sebenarnya dingin. Tak pernah benar-benar terasa sebagai rumah. Raka, meski tampak penuh wibawa di depan publik, semakin lama semakin jarang menghabiskan waktu denganku. Ia selalu sibuk dengan alasan bisnis, rapat, atau perjalanan kerja yang tak pernah jelas ujung pangkalnya. Dan yang paling menusuk hatiku adalah sikap mertuaku, Bu Ratna. Di depan orang lain, ia tampak begitu menyayangiku. Senyumannya lembut. Panggilannya penuh kasih, bahkan sering memamerkan kehadiranku sebagai menantu kebanggaan. Tapi begitu hanya ada aku dan dia, wajahnya berubah. Kata-katanya tajam, menusuk, selalu berusaha merendahkanku. Nadira, kamu harus tahu diri. Kalau bukan karena anakku, kamu mana bisa tinggal di rumah sebesar ini. Ingat ya, jangan merasa ini semua milikmu. Semua ini dari Raka. Bukan dari kamu. Ucapnya suatu kali sambil menatapku dari ujung kepala hingga kaki, seolah aku hanyalah benalu. Aku menunduk kala itu, menahan perasaan yang berkecamuk. Bukan aku tak ingin melawan, tapi selama ini aku selalu mencoba menjaga keharmonisan. Aku percaya, waktu akan membuktikan siapa aku sebenarnya. Lagi pula, aku bukanlah wanita pemalas. Sejak awal, aku bekerja bersama Raka. Aku ikut menanam saham, ikut membantu di belakang layar, mengurus administrasi hingga pemasaran saat bisnisnya baru dirintis. Uang 1 miliar yang kini tersimpan di rekening keluarga adalah hasil kerja keras kami berdua. Tapi, di mata Bu Ratna, semua itu tak ada artinya. Baginya, aku hanyalah perempuan yang menumpang hidup. Sementara itu, ada sosok lain yang diam-diam mulai hadir di sekelilingku. Aurel. Seorang wanita muda berparas cantik, selalu tersenyum manis, dengan pakaian mewah dan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Awalnya aku hanya mendengar namanya dari Raka. Katanya, Aurel adalah salah satu relasi bisnis. Tapi anehnya, ia terlalu sering muncul. Mulai dari rapat kantor, makan malam, hingga pesta keluarga. Pertama kali aku bertemu dengannya di rumah mertua. Aku masih berusaha ramah. Halo, Nadira, ya? Senang sekali akhirnya bisa bertemu. Raka sering sekali menyebut-nyebut namamu, katanya sambil menjabat tanganku erat. Matanya berkilat entah karena apa. Aku tersenyum seadanya. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Namun di balik tatapannya, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Senyumnya terlalu manis untuk tulus. Cara dia memandang Raka juga bukan seperti rekan kerja biasa. Aku sempat merasa cemburu, tapi menepis pikiran itu. Jangan berpikir buruk dulu, Nadira. Mungkin hanya perasaanmu saja. Batinku waktu itu. Sayangnya, makin lama aku tak bisa mengabaikan firasatku. Aurel terlalu sering ada. Kadang aku mendapati pesan singkat di ponsel Raka, hanya berupa emoji hati atau kalimat ambigu. Tapi Raka dengan cepat menghapusnya. Aku juga sering mendengar nada tawa mereka berdua dari ruang kerja saat aku melewati pintu. Sementara itu, Bu Ratna justru terlihat begitu dekat dengan Aurel. Mereka kerap duduk bersama, tertawa, bahkan berbisik-bisik seperti sahabat lama. Aku hanya bisa memandang dari jauh. Dada terasa sesak. Nadira, kamu tidak bisa menolak kalau Aurel datang ke acara keluarga. Dia itu baik sekali. Loh, membantu Raka dalam bisnisnya. Kamu harus belajar banyak darinya. Jangan cuma duduk diam jadi istri rumah tangga.
Sindir Bu Ratna suatu sore. Aku menggigit bibir. Kata-kata itu lagi. Seolah apapun yang kulakukan selalu salah. Padahal aku juga berperan besar dalam usaha Raka. Aku hanya tidak suka menonjolkan diri. Hari-hari berlalu dengan kepura-puraan. Aku masih menjalani peran sebagai istri, sebagai menantu, sebagai tuan rumah yang ramah ketika ada tamu. Tapi setiap malam aku tidur dengan hati gelisah. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Raka belum pulang. Katanya ada rapat dadakan. Aku mencoba menghubunginya, tapi ponselnya mati. Aku menatap foto kami berdua di meja. Foto saat pernikahan dulu. Kami tampak begitu bahagia. Raka tersenyum lebar, memelukku erat. Air mataku menetes. Apa yang salah dengan aku? Mengapa semua terasa jauh berbeda sekarang? Aku mencoba menghibur diri dengan pikiran positif. Mungkin hanya fase. Mungkin semua akan membaik. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada yang tak beres. Keesokan paginya, aku sarapan di meja makan bersama Bu Ratna yang tiba-tiba datang. Ia duduk dengan anggun, menatapku dengan pandangan merendahkan. Kamu tahu, Nadira? Semalam Raka ada di acara penting. Aurel juga ada di sana. Mereka berdua pasangan yang serasi sekali. Kamu harusnya bangga. Anakku bisa berdampingan dengan wanita sehebat dia. Katanya tanpa rasa bersalah. Tanganku yang memegang sendok bergetar. Aku berusaha tenang. Saya istrinya, Bu. Raka sudah menikah dengan saya. Tolong jangan berkata begitu. Bu Ratna tersenyum sinis. Istri, ya? Hanya status di atas kertas. Ingat, kalau bukan karena anakku, kamu bukan siapa-siapa. Jangan terlalu percaya diri. Aku menelan ludah, menahan emosi. Aku tahu jika aku melawan saat itu, hanya akan memperburuk keadaan. Hari itu aku pergi ke kantor untuk mengurus beberapa dokumen bisnis. Di sana aku kembali bertemu Aurel. Ia mengenakan gaun merah menyala, terlalu mencolok untuk suasana kerja. Ia mendekat padaku dengan wajah penuh percaya diri. Nadira, kamu kelihatan lelah. Jangan terlalu stres. Ya, serahkan saja semua urusan bisnis ke orang yang lebih mengerti. Katanya sambil tersenyum tipis. Aku menatapnya tajam, lalu menjawab. Terima kasih atas perhatiannya, tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Aurel tertawa kecil, lalu melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan aroma parfum yang menusuk. Hari itu aku benar-benar merasa dunia menertawakanku. Suami yang semakin jauh, mertua yang merendahkan, dan seorang wanita asing yang tiba-tiba merajalela di kehidupanku. Semua orang tampaknya memandang rendah padaku, menganggap aku hanya boneka tanpa arti. Namun di balik kesedihan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam hatiku. Sebuah bara kecil bernama tekad. Aku mungkin terlihat lemah. Mungkin mereka menganggapku tak berdaya. Tapi aku tahu, aku tidak akan selamanya diam. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku bisa merasakan jarak antara aku dan Raka makin melebar. Jika dulu ia pulang membawa senyum, kini wajahnya selalu dingin. Jika dulu kami makan bersama, kini ia lebih sering memilih makan di luar dengan alasan pekerjaan. Teleponnya selalu sibuk, pesannya sering tak terbalas. Aku mencoba memahami, tapi naluri seorang istri sulit dibohongi. Malam itu, aku memberanikan diri untuk menanyakan langsung. Saat Raka baru pulang, aku menyambutnya di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, tapi aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Raka, kataku pelan. Kita bisa bicara sebentar. Ia menaruh tas kerjanya ke sofa, lalu menghela napas. Bicara apa lagi, Nadira? Aku capek. Seharian di luar, rapat tak berhenti. Aku hanya ingin istirahat. Aku mendekat, mencoba menatap matanya. Aku hanya ingin tahu, apakah benar kamu terlalu sibuk bekerja, atau ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Alisnya mengernyit. Maksudmu apa? Aku menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar.
Aku sering melihatmu bersama Aurel. Kalian terlalu dekat. Orang-orang mulai membicarakan kalian. Aku istrimu, Raka. Aku berhak tahu kebenarannya. Sekilas wajahnya berubah, tapi dengan cepat ia menutupi dengan senyum sinis. Kamu ini terlalu berlebihan. Aurel hanya partner bisnis. Jangan cemburu buta. Itu memalukan. Hatiku perih mendengar jawabannya. Aku tahu ada yang tak beres, tapi ia tak mau jujur. Kalau memang begitu, kenapa harus menyembunyikan pesan-pesan darinya di ponselmu? Kenapa selalu pulang larut bersamanya? Raka menatapku tajam, lalu berkata dingin, "Kamu menggeledah ponselku? Astaga, Nadira, aku menikah dengan wanita yang tak percaya suaminya sendiri. Kamu yang salah di sini." Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau menusuk. Bukannya memberi penjelasan, ia malah membalikan keadaan seolah aku yang bersalah. Keesokan harinya, aku memutuskan menemui Bu Ratna, berharap mungkin ia bisa memberi nasihat pada anaknya. Namun yang kudapat justru sebaliknya. "Nadira, kamu itu harus tahu diri," kata Bu Ratna dengan suara lantang. "Kalau Raka dekat dengan Aurel, itu demi bisnis. Jangan jadi istri cemburuan yang hanya tahu merongrong suami. Kamu harusnya berterima kasih, karena berkat Aurel, bisnis keluarga ini berkembang. Kalau kamu terus seperti ini, bisa-bisa Raka muak denganmu." Aku tercekat. "Bu, saya hanya ingin rumah tangga saya baik-baik saja. Saya ingin mempertahankan keluarga ini." Bu Ratna menatapku penuh sinis. "Kalau kamu benar-benar ingin mempertahankan, berhentilah mengganggu hubungan Raka dengan Aurel. Anggap saja itu hal kecil. Jangan manja." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Jadi baginya, kesetiaan hanyalah hal kecil? Aku keluar dari rumah mertua dengan langkah gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Hari-hari selanjutnya, retakan itu semakin nyata. Raka makin jarang menyentuhku. Bahkan tatapan matanya dingin setiap kali melihatku. Aku berusaha tetap menjalani kewajiban sebagai istri, memasak, mengurus rumah, menemaninya jika ia berkenan. Tapi hatiku remuk. Suatu sore, aku tak sengaja melihat Raka dan Aurel di sebuah kafe. Aku baru saja keluar dari toko buku ketika mataku menangkap mereka duduk berdua di sudut ruangan. Aurel tertawa manja. Tangannya menyentuh lengan Raka. Sementara Raka menatapnya dengan senyum yang sudah lama tak kulihat lagi darinya. Senyum yang dulu hanya untukku. Aku berdiri terpaku di depan kaca. Tangisku hampir pecah. Ingin rasanya masuk dan berteriak. Tapi kakiku kaku. Aku tahu jika aku membuat keributan, mereka akan memutarbalikkan keadaan lagi, membuatku terlihat sebagai istri yang tak tahu diri. Akhirnya aku hanya berjalan pergi, menelan semua luka sendirian. Malam itu aku berusaha bicara lagi dengan Raka. "Aku melihatmu dengan Aurel di kafe tadi," kataku dengan suara pelan. Raka langsung menegang. "Kamu menguntit aku?" "Tidak, aku hanya kebetulan lewat." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Raka, kalau memang ada yang salah dengan hubungan kita, katakan padaku. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan sakiti aku dengan kebohongan." Ia berdiri, menatapku dengan wajah penuh amarah. "Cukup, Nadira. Aku muak dengan tuduhanmu. Kamu tidak tahu betapa repotnya aku menjaga bisnis ini. Semua yang kulakukan demi masa depan kita. Tapi kamu malah mencurigai aku setiap saat. Kalau kamu tidak bisa percaya, mungkin kamu memang tidak layak mendampingiku." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Tidak layak? Setelah semua yang kulakukan untuknya? Setelah semua pengorbanan, tenaga, bahkan mimpi-mimpiku yang kukorbankan demi membangun bisnis bersama? Air mataku jatuh. "Baik, Raka, kalau memang itu yang kamu pikirkan." Sejak malam itu, rumah terasa makin sunyi. Kami jarang bicara. Jika bicara pun, hanya sekadar formalitas. Aku seperti hidup dengan orang asing. Mertua semakin sering datang ke rumah, semakin akrab dengan Aurel, semakin membuatku merasa terbuang.
Puncaknya terjadi saat sebuah pesta keluarga diadakan di rumah mertua. Aku datang dengan hati berat, tapi berusaha tetap tersenyum. Namun sepanjang acara, aku melihat Aurel berjalan di sisi Raka, seperti pasangan resmi. Orang-orang berbisik-bisik, sebagian bahkan memandangku dengan tatapan iba. Bu Ratna dengan bangga mengenalkan Aurel pada para tamu. Ini Aurel, partner bisnis Raka. Mereka berdua luar biasa sekali. Berkat mereka, perusahaan keluarga kita semakin maju. Aku berdiri di sudut ruangan. Tubuhku gemetar. Rasanya aku ingin berteriak. Ingin memberitahu semua orang bahwa aku istrinya, bukan Aurel. Tapi aku tahu, jika aku melakukannya, Bu Ratna akan dengan mudah menjatuhkan martabatku di depan semua orang. Malam itu, aku pulang dengan perasaan hancur. Aku duduk di kamar sendirian, menatap kosong ke arah lemari. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah pernikahanku masih layak dipertahankan? Apakah aku masih punya tempat di hati suamiku? Namun di tengah kegelapan itu, aku juga sadar, aku tidak boleh terus tenggelam dalam kesedihan. Aku harus menemukan cara untuk bertahan. Aku harus mencari jalan agar tidak sepenuhnya dikalahkan. Aku menatap cermin, melihat wajahku yang pucat dengan mata sembab. Aku berkata pada diriku sendiri, lirih tapi penuh tekad. Mereka boleh merendahkanmu sekarang. Mereka boleh menertawakanmu. Tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa sebenarnya Nadira. Dan hari itu akan tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Hari itu langit mendung, seakan ikut mencerminkan hatiku yang penuh awan gelap. Aku baru saja kembali dari kantor. Tubuh lelah, pikiran kalut. Rumah terasa dingin seperti biasa. Raka belum pulang, dan aku sudah tak lagi berharap ia akan pulang dengan senyum atau sekadar menanyakan kabarku. Aku berjalan ke dapur, berniat membuat teh hangat untuk menenangkan hati. Namun langkahku terhenti ketika mendengar suara dari ruang kerja Raka. Pintu sedikit terbuka, dan samar-samar ku dengar suara perempuan. Suara itu jelas suara Aurel. Jantungku berdegup kencang. Aku mendekat perlahan, menahan napas agar tak terdengar. Dari celah pintu, aku bisa melihat bayangan Aurel dan Bu Ratna. Mereka duduk berdua, wajah penuh senyum licik. Aku tercekat. Apa yang mereka lakukan di ruang kerja Raka? Tanpa sepengetahuan Raka, aku menajamkan telinga. Semua sudah sesuai rencana, Bu. Suara Aurel terdengar manis tapi penuh racun. Sebentar lagi, uang 1 miliar itu akan berpindah ke rekening kita. Raka terlalu mudah dikendalikan, apalagi kalau aku yang membujuknya. Dadaku serasa ditikam. Jadi benar, Aurel bukan hanya pelakor, tapi juga bersekongkol dengan mertuaku untuk mengambil harta kami. Bu Ratna tertawa kecil, suaranya dingin. Bagus. Aurel, kamu memang pintar. Nadira itu terlalu polos. Tidak sadar kalau dia hanya diperalat. Bayangkan, dia pikir uang itu hasil kerja kerasnya juga. Padahal semua milik Raka. Dia tidak punya apa-apa. Setelah uang itu berpindah, biar dia merasakan hidup sengsara. Biar dia tahu siapa yang berkuasa dalam keluarga ini. Aku menutup mulutku, menahan isak. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena dikhianati orang yang seharusnya kulindungi dan kulindungi aku. Aurel menimpali dengan suara penuh kemenangan. Dan yang lebih lucu, Bu, Nadira selalu mencoba sok kuat. Padahal dia tidak tahu, sebentar lagi dia akan jatuh. Aku sudah atur semuanya. Bahkan Raka percaya bahwa investasi ini akan menguntungkan. Padahal, semuanya hanya jebakan untuk menguras tabungan mereka. Tawa mereka menggema di ruang kerja itu, seperti suara setan menari-nari. Aku menutup mata, menahan sakit yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Hatiku hancur, tapi di balik kehancuran itu, muncul bara api. Kalau sebelumnya aku hanya merasa sakit karena suamiku berselingkuh, kini aku tahu masalah jauh lebih besar. Mereka benar-benar ingin menghancurkanku. Aku berjalan mundur, perlahan menjauh dari pintu sebelum mereka menyadari kehadiranku. Nafasku tersengal, tapi pikiranku justru semakin tajam. Aku tahu,
Aku tak bisa hanya menangis dan pasrah. Aku harus melawan. Malam itu, aku pura-pura tak tahu apa-apa. Ketika Raka pulang, aku menyambutnya dengan wajah tenang, meski hatiku bergejolak. Ia bercerita singkat tentang investasi baru yang ditawarkan oleh Aurel. Katanya, peluang besar, keuntungan berlipat. Aku hanya mengangguk, menahan diri agar tidak langsung meledak. Aku sudah transfer sebagian dana ke rekening investasi itu. Besok mungkin aku akan tambahkan lagi. Aurel sudah mengurus detailnya. Katanya dengan wajah yakin. Aku tersenyum tipis. Meski di dalam hati aku berteriak. Astaga, Raka. Kamu tidak sadar sedang ditipu oleh wanita itu bersama ibumu sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah langit malam. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku merasa sendirian, terjebak dalam lingkaran pengkhianatan. Namun di tengah keputusasaan itu, ada suara kecil di dalam hatiku. Kamu tidak boleh kalah, Nadira. Kalau kamu diam, mereka akan benar-benar menginjakmu sampai habis. Bangkitlah. Keesokan harinya, aku mulai menyusun langkah. Aku menemui sahabat lamaku, Maya, yang kini bekerja sebagai pengacara. Aku menceritakan semua yang kulihat dan kudengar. Maya menatapku dengan serius. Nadira, ini serius sekali. Kalau mereka sudah merencanakan menguras rekeningmu, itu berarti ada unsur penipuan. Tapi kamu butuh bukti kuat. Rekaman, dokumen, apapun yang bisa menjebloskan mereka. Aku mengangguk. Aku sudah dengar percakapan mereka. Maya, tapi aku belum sempat merekam. Maya menatapku lekat. Kalau begitu, kamu harus cerdik. Biarkan mereka merasa menang dulu. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu rencana mereka. Sementara itu, kumpulkan bukti. Aku akan bantu dari sisi hukum. Aku pulang dengan tekad baru. Aku harus berpura-pura lemah. Pura-pura tidak tahu. Biarkan mereka menganggapku boneka. Sementara itu, aku akan menjadi bayangan yang mengintai setiap langkah mereka. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering melihat kebersamaan Aurel dan Bu Ratna. Mereka tertawa, mereka berbisik, mereka bahkan berani membicarakanku di depan umum. Kasihan Nadira, tidak sadar sebentar lagi dia hanya akan jadi wanita miskin. Semoga dia siap tidur di rumah kontrakan kecil, ujar Aurel suatu kali sambil tertawa, ketika aku berada tak jauh dari mereka. Bu Ratna menimpali dengan puas. Biarkan saja. Itu balasan untuk wanita yang tidak tahu diri. Aku pura-pura tak mendengar, pura-pura sibuk dengan ponselku. Tapi di dalam hati, aku mengukir setiap kata mereka, setiap ejekan mereka, sebagai bahan bakar dendamku. Malam itu, aku memutuskan untuk memasang alat perekam kecil di ruang kerja Raka. Aku tahu Bu Ratna dan Aurel sering berbicara di sana ketika Raka tidak ada. Benar saja, beberapa hari kemudian aku berhasil merekam percakapan mereka. Kali ini lebih jelas, lebih gamblang, menyebut rencana detail tentang bagaimana mereka akan menguasai uang 1 miliar itu. Aku mendengarkan rekaman itu berulang kali. Air mataku jatuh bercampur dengan tawa getir. Terima kasih, Tuhan. Bisikku lirih. Akhirnya aku punya bukti. Aku tidak gila. Aku tidak salah. Mereka benar-benar berencana menghancurkanku. Meski begitu, aku masih harus bersabar. Aku tahu jika aku menyerang sekarang, mereka akan punya cara untuk membalikan keadaan. Aku harus menunggu waktu yang tepat, saat mereka benar-benar terjebak dalam rencana mereka sendiri. Namun satu hal sudah pasti, mulai hari ini, aku tidak lagi hanya menjadi istri yang menangis dalam diam. Aku akan menjadi lawan yang mereka sesali. Aku menatap cermin malam itu, menatap wajahku sendiri yang penuh luka tapi juga penuh tekad. Bu Ratna, Aurel, kalian boleh menertawakan aku sekarang. Tapi aku bersumpah, suatu hari kalian yang akan menangis. Dan ketika hari itu tiba, aku akan berdiri tegak, melihat kalian runtuh dengan mata kepalaku sendiri. Hari itu adalah hari yang akan selalu kuingat, bukan karena indah, tapi karena menjadi titik terendah dalam hidupku. Pagi terasa normal.
Aku menyiapkan sarapan, menunggu Raka turun dari kamar. Namun anehnya, ia tampak terburu-buru, wajahnya penuh semangat, berbeda dari biasanya. Aku harus ke bank sebentar, Nadira, katanya sambil mengenakan jas rapi. Ada urusan penting dengan investasi baru. Kalau ini berhasil, kita bisa untung besar. Aku terdiam, berusaha menjaga ekspresi. Aku tahu persis investasi apa yang dimaksud. Jebakan yang dirancang Aurel dan Bu Ratna. Aku ingin menghentikannya. Ingin berteriak bahwa semua itu hanya penipuan. Tapi aku menahan diri. Aku sudah punya bukti. Dan aku butuh mereka benar-benar masuk ke perangkap mereka sendiri agar aku bisa menjatuhkan mereka dengan telak. Baik, Raka. Jawabku datar. Hati-hati di jalan. Ia mengangguk singkat lalu pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Hatiku terasa perih. Siang harinya, aku menerima pesan dari Ban melalui email bersama notifikasi di ponsel. Aku membaca dengan mata bergetar. Rekening tabungan keluarga sebesar 1 miliar telah ditransfer ke rekening atas nama perusahaan investasi yang tidak kukenal. Tanganku gemetar. Ponsel hampir terjatuh. Air mataku langsung mengalir. Itu uangku juga. Itu hasil kerja keras bertahun-tahun, hasil peluh, air mata, bahkan malam-malam panjang tanpa tidur saat mendukung Raka membangun bisnisnya. Dan kini, hilang begitu saja. Aku terduduk di lantai ruang tamu, menangis terseduh-seduh. Rasanya seperti separuh hidupku dirampas dalam sekejap. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Suara tawa terdengar. Aku segera menghapus air mataku. Berusaha berdiri tegak. Raka masuk bersama Bu Ratna dan Aurel. Mereka bertiga. 3 orang yang kini kulihat dengan mata penuh luka. Sudah selesai, Bu, kata Raka sambil tersenyum lebar. Investasi ini luar biasa. Aku yakin sebentar lagi kita panen besar. Bu Ratna tertawa puas, menepuk bahu anaknya. Pintar sekali kamu. Nak, ibumu bangga. Aurel menatapku dengan senyum sinis. Wah, Nadira, kamu beruntung sekali punya suami sehebat Raka. Tidak semua laki-laki berani ambil keputusan besar seperti ini. Kamu harus banyak belajar. Aku menatap mereka satu persatu. Dadaku terasa sesak. Tapi aku memaksa bibirku tersenyum tipis. Semoga saja begitu. Namun mataku tak bisa berbohong. Ada sorot kebencian yang mulai mereka sadari. Malamnya, aku mencoba berbicara dengan Raka. Raka, kamu yakin dengan investasi itu? Apa kamu sudah memeriksa legalitasnya? Ia langsung memandangku tajam. Kenapa? Kamu masih tidak percaya padaku? Selalu kamu mempertanyakan setiap langkahku. Tidak bisakah sekali saja kamu mendukungku tanpa banyak bicara? Air mataku jatuh. Aku hanya takut. Raka, itu semua uang kita. Uang masa depan kita. Bagaimana kalau ini jebakan? Raka menepuk meja keras hingga aku terkejut. Cukup, Nadira. Jangan pernah lagi bicara seperti itu. Aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang kulakukan. Kamu ini hanya istri, bukan orang yang mengerti bisnis. Jangan campuri urusanku. Aku tercekat. Kata-kata, hanya istri, menusukku lebih dalam daripada tamparan. Padahal aku tahu persis. Aku ikut membangun semuanya. Hari-hari setelah itu, sikap mereka bertiga semakin menyakitkan. Aurel makin sering datang ke rumah, bertingkah seolah rumah ini miliknya. Bu Ratna semakin lantang merendahkanku, bahkan di depan para tamu keluarga. Kasihan Nadira, ucapnya suatu sore sambil tertawa bersama Aurel. Sudah tinggal di rumah besar, tapi tidak punya kontribusi apa-apa. Kalau bukan karena anakku dan Aurel, kamu pasti masih tinggal di rumah kontrakan kecil. Aurel menimpali dengan tawa kecil. Iya, Bu. Tapi setidaknya dia harus bersyukur, kan? Bisa menikmati semua ini. Aku menunduk, menahan perih. Mereka menertawakanku di depanku sendiri, tanpa rasa malu. Pukulan terbesar datang ketika aku mengetahui seluruh uang itu benar-benar tak bisa kembali. Aku mencoba mengecek rekening lagi, dan saldo kosong.
Aku menanyakan pada Raka. Ia dengan percaya diri berkata, itu sedang diputar. Nanti juga kembali berkali lipat. Namun aku tahu dari rekaman dan bukti yang kumiliki, semua itu bohong. Uang itu sudah mereka alihkan. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Tubuhku terasa lemas, mataku bengkak, tapi otakku justru semakin jernih. Aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa hanya jadi korban. Aku teringat kata-kata Maya, sahabatku. Kamu butuh bukti, Nadira. Tunggu waktu yang tepat. Aku mengeluarkan ponselku, memutar kembali rekaman percakapan Bu Ratna dan Aurel. Suara mereka terdengar jelas, penuh rencana licik. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bercampur dengan senyum getir. Baiklah, bisikku pada diriku sendiri. Kalau mereka pikir aku hanya wanita lemah, mereka salah besar. Aku akan buktikan. Hari-hari berikutnya, aku semakin tenang di luar. Aku berpura-pura pasrah, pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku biarkan mereka tertawa, biarkan mereka merasa menang. Tapi di balik semua itu, aku menyiapkan langkah-langkah kecil. Aku mulai mencatat setiap transaksi mencurigakan. Aku menyimpan bukti rekaman di lebih dari satu tempat. Aku bahkan diam-diam meminta bantuan Maya untuk menyiapkan dokumen hukum. Namun meski aku sudah menyiapkan segalanya, rasa sakit itu tetap ada. Setiap kali melihat Raka tersenyum bersama Aurel, hatiku terkoyak. Setiap kali mendengar tawa Bu Ratna meremehkanku, aku ingin berteriak. Tapi aku menahan. Aku tahu waktuku belum tiba. Malam itu, aku berdiri di balkon, memandang langit malam yang gelap. Angin malam berhembus, dingin menusuk tulang. Aku memeluk tubuhku sendiri, berbisik lirih. Hari ini kalian tertawa. Hari ini kalian merasa menang. Tapi ingat baik-baik, aku tidak akan diam. Aku akan balas. Dan saat itu tiba, kalian tidak hanya kehilangan uang, kalian akan kehilangan segalanya. Aku menutup mata, membiarkan air mata terakhir jatuh malam itu. Setelah ini, aku bersumpah tidak akan lagi menangis karena mereka. Yang tersisa hanya tekad. Tekad untuk membuat mereka merasakan sakit yang lebih dalam daripada apa yang mereka berikan padaku. Hari-hari setelah kehilangan itu berjalan seperti neraka bagiku. Setiap sudut rumah terasa asing. Dulu rumah ini penuh dengan tawa kecilku bersama Raka. Penuh dengan impian yang kami rajut bersama. Kini, rumah ini menjadi arena penghinaan. Aurel semakin sering datang, bahkan kadang menginap dengan alasan membicarakan bisnis. Bu Ratna, seakan merasa telah berhasil menyingkirkanku, semakin terang-terangan memperlakukanku seperti orang asing. Suatu sore, ketika aku duduk di ruang tamu sambil membaca buku, aku mendengar suara langkah kaki Aurel dan Bu Ratna yang sedang bercakap. Bu, kalau nanti bisnis ini lancar, aku bisa tinggal di sini, kan? Suara Aurel terdengar manja. Tentu saja, sayang. Jawab Bu Ratna sambil tertawa kecil. Rumah ini memang cocok untukmu. Nadira itu bukan tandinganmu. Dia hanya numpang hidup dari anakku. Hatiku seperti ditusuk berulang kali. Aku menggenggam buku erat-erat, mencoba menahan air mata. Aku tidak ingin lagi terlihat lemah di depan mereka. Tidak akan. Aku pergi ke kamar, duduk di depan meja rias, menatap pantulan wajahku sendiri di cermin. Wajah yang pucat, mata yang sembab, bibir yang kehilangan senyum. Untuk sesaat, aku merasa benar-benar kalah. Namun kemudian sesuatu berubah. Tatapanku pada bayangan di cermin menjadi lebih tajam. Aku berkata pada diriku sendiri, lirih tapi penuh tekad. Tidak, aku tidak akan kalah. Aku tidak akan terus jadi korban. Aku mulai mengingat kembali semua yang kualami. Luka yang ditorehkan oleh Raka, Aurel, dan Bu Ratna. Penghinaan, pengkhianatan, kehilangan. Semua itu terlalu dalam untuk dilupakan. Tapi justru dari situlah aku sadar, luka ini bisa jadi sumber kekuatan. Malam itu, aku menuliskan rencana kecil di sebuah buku catatan. Aku beri judul besar di halamannya. Balasan.
Aku tidak lagi hanya ingin uangku kembali. Itu terlalu kecil. Aku ingin mereka hancur. Aku ingin mereka merasakan rasa sakit yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan padaku. Persiapan pertama. Dukungan Maya. Aku bertemu Maya di sebuah kafe sederhana. Ia sahabat sejati. Satu-satunya orang yang bisa kupercaya sepenuhnya. Nadira. Maya menatapku prihatin saat melihat wajahku yang pucat. Kamu masih bertahan di sana? Aku mengangguk. Aku harus. Aku tidak bisa keluar begitu saja. Kalau aku pergi sekarang, mereka menang. Tapi kalau aku tetap di sini, aku bisa mengumpulkan semua bukti. Maya menggenggam tanganku erat. Aku ada untukmu. Katakan apa yang bisa kulakukan. Aku mengeluarkan ponsel, memperlihatkan rekaman suara Bu Ratna dan Aurel yang sudah kusimpan. Maya mendengarnya dengan wajah terkejut. Ya Tuhan, Nadira, ini bukti kuat sekali, katanya. Aku tersenyum tipis. Itu baru permulaan. Aku butuh lebih banyak. Aku harus pastikan mereka tidak bisa lari dari hukum maupun dari balasan yang setimpal. Maya mengangguk mantap. Baik. Aku akan bantu siapkan dokumen-dokumen legal. Kita buat semua seaman mungkin. Luka yang menjadi semangat. Hari demi hari aku jalani dengan penuh kehati-hatian. Di depan mereka, aku tetap terlihat lemah, pasrah, bahkan terkadang pura-pura tidak peduli. Tapi di balik semua itu, aku mencatat setiap kata, setiap tindakan, setiap langkah mereka. Setiap kali mereka menertawakanku, aku membiarkan telingaku menyimpan suara itu sebagai pengingat. Setiap kali mereka menghina, aku menuliskannya di catatanku. Luka demi luka itu kini menjadi bahan bakar. Aku ingat suatu malam, Aurel datang mengenakan gaun mewah, pulang bersama Raka setelah meeting. Mereka tertawa di ruang tamu. Aku hanya berdiri di tangga, menatap mereka dari kejauhan. Bu Ratna menyadari aku ada di sana, lalu berkata dengan suara keras, seakan ingin memastikan aku mendengarnya. Nadira, lihatlah, begini seharusnya pasangan yang cocok. Anak saya dengan Aurel tampak sempurna. Kamu tidak pernah bisa menandingi itu. Dulu, kata-kata itu akan membuatku menangis semalaman. Tapi malam itu aku hanya tersenyum tipis, lalu berbalik ke kamar. Dalam hati, aku berkata, tertawalah sekarang, karena sebentar lagi, tawa itu akan berubah jadi tangis. Rencana kecil yang mulai berjalan. Aku mulai mengakses laptop Raka saat ia tidak ada di rumah. Dari situ, aku menemukan jejak-jejak transaksi yang lebih dalam. Ada banyak rekening yang ia gunakan. Semua diarahkan ke satu akun besar atas nama orang lain. Dari dokumen itu, aku tahu jelas, semua uang sudah mereka kuasai. Aku memotret layar laptop, menyimpan semua bukti ke hard disk eksternal yang kusembunyikan di tempat aman. Di sisi lain, aku juga mendekati beberapa karyawan lama Raka. Aku tahu mereka banyak yang kecewa dengan cara Raka berbisnis akhir-akhir ini. Aku berbicara dengan mereka diam-diam, menggali informasi sebanyak mungkin. Dan benar saja, beberapa dari mereka bercerita bahwa Raka sering menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi, bahkan untuk Aurel. Aku mencatat semua itu. Setiap bukti yang terkumpul membuat hatiku semakin kuat. Rasa sakitku berubah jadi semangat. Luka itu berubah jadi senjata. Titik balik. Suatu malam, aku kembali duduk di balkon, memandang langit gelap. Tapi kali ini berbeda. Kalau dulu aku merasa sendirian dan hancur, kini aku merasa lebih kuat. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak lagi korban. Aku pembalas. Aku bukan wanita lemah seperti yang mereka kira. Aku akan membuat mereka menyesali setiap air mata yang jatuh dari mataku. Aku menutup mataku, membayangkan wajah Raka, Aurel, dan Bu Ratna. Lalu aku tersenyum getir. Sebentar lagi giliran kalian menangis. Gumamku. Kesadaran baru. Pagi berikutnya, aku berdiri di depan cermin lagi. Tapi kali ini, pantulan yang kulihat berbeda. Mataku tidak lagi sembab, melainkan tajam. Bibirku tidak lagi bergetar,
melainkan menyunggingkan senyum penuh rahasia. Aku sadar, aku telah berubah. Dari seorang istri yang dikhianati, menjadi seorang perempuan yang siap menuntut balas. Maya adalah saksi pertama perubahan itu. Saat bertemu denganku lagi, ia menatapku lama. "Nadira, wajahmu sekarang berbeda," katanya pelan. Aku hanya tersenyum. Karena aku sudah tahu jalanku. Luka ini bukan lagi kelemahan. Ini kekuatanku. Maya menggenggam tanganku, menatapku serius. "Kalau begitu, aku akan berdiri di sampingmu sampai akhir. Kita akan pastikan mereka membayar." Penutup bab. Hari-hari berikutnya, aku terus melanjutkan sandiwara. Di depan mereka aku tetap pura-pura kalah, tetap pura-pura bodoh. Tapi di balik itu, aku semakin dekat dengan waktuku. Aku tahu satu hal pasti, balasan itu akan datang. Dan saat waktunya tiba, tidak ada tempat untuk mereka bersembunyi. Aku menatap catatan di buku yang kuberi judul, "Balasan." Aku menulis satu kalimat besar di halaman terakhir malam itu. Aku akan membuat mereka menyesali hari saat mereka menertawakanku. Aku tahu balasan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Jika aku gegabah, mereka bisa lolos. Karena itu, aku harus menyusun langkah demi langkah, seperti seorang pemain catur yang sabar menunggu lawannya jatuh ke dalam jebakan. Malam itu, aku membuka kembali buku catatanku yang berjudul Balasan. Halaman-halamannya kini penuh dengan coretan, nama-nama rekening, jadwal pertemuan Raka dengan Aurel, ucapan-ucapan merendahkan Bu Ratna, dan potongan bukti transaksi yang sudah kudapat. Namun satu hal yang masih kosong, rencana besar untuk menjatuhkan mereka sekaligus. Aku memikirkan apa yang paling menyakitkan bagi mereka. Uang? Reputasi? Kebebasan? Semua. Aku ingin mereka kehilangan semuanya. Dan cara terbaik untuk itu adalah membuat mereka terjebak oleh tangan mereka sendiri. Langkah pertama, membiarkan mereka mabuk kemenangan. Aku tahu mereka merasa berada di puncak. Aurel dan Bu Ratna menganggapku sudah hancur. Raka buta oleh cinta dan nafsu, percaya pada kebohongan mereka. Karena itu, aku harus membuat mereka merasa lebih aman. Aku berpura-pura semakin diam, semakin pasrah. Aku bahkan mulai berbicara lembut pada Raka, seakan-akan aku menerima kehadiran Aurel dan persetujuan Bu Ratna. Suatu malam, aku membuatkan makan malam untuk mereka bertiga. Aurel datang dengan wajah angkuh, Bu Ratna duduk di kursi utama, dan Raka tampak puas. "Wah, Nadira mulai tahu diri," kata Bu Ratna sambil tersenyum licik. Aurel menambahkan, "Bagus. Kalau begini, aku bisa lebih sering datang tanpa merasa terganggu." Aku tersenyum samar. Aku hanya ingin melihat Raka bahagia. Kalau ini membuatnya senang, aku akan diam. Mereka tertawa. Mereka percaya. Dan itulah yang kuinginkan. Langkah kedua, menggali lebih dalam. Saat mereka lengah, aku semakin leluasa mencari bukti. Laptop Raka, catatan keuangan, bahkan percakapan email yang tersinkron di ponselnya. Aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata bukan hanya uang 1 miliar yang sudah mereka kuasai. Ada puluhan transaksi mencurigakan lain, jumlahnya ratusan juta, yang mengalir ke rekening yang sama. Artinya, mereka tidak hanya mencuri dariku. Mereka juga mencuri dari bisnis dan mungkin investor lain. Aku segera menghubungi Maya. Kami bertemu diam-diam di kafe yang sama. "Maya, lihat ini," kataku sambil menunjukkan salinan dokumen. Mata Maya membelalak. "Nadira, ini serius sekali. Kalau kita bawa ini ke hukum, mereka bisa dipenjara bertahun-tahun." Aku mengangguk pelan. "Belum sekarang. Aku ingin mereka merasakan dulu apa artinya kehilangan segalanya. Uang, reputasi, bahkan rasa percaya diri mereka. Setelah itu baru aku jatuhkan dengan hukum." Maya menatapku lama. "Kamu sudah berubah. Dulu aku melihatmu rapuh. Sekarang, kamu seperti orang yang berbeda." Aku tersenyum tipis. Mungkin karena luka ini membuatku sadar siapa diriku sebenarnya. Langkah ketiga, memancing keserakahan.
Aku tahu musuh terbaik adalah keserakahan mereka sendiri. Jadi aku memutuskan untuk memberikan sedikit umpan. Aku mencetak dokumen palsu, sebuah tawaran investasi fiktif dengan nilai jauh lebih besar, seolah-olah ada perusahaan asing yang ingin bekerja sama dengan Raka. Aku membuatnya terlihat meyakinkan, dengan bantuan seorang kenalan Maya yang bekerja di bidang hukum. Suatu sore, aku dengan sengaja meninggalkan dokumen itu di meja kerja Raka, seakan-akan aku sedang membaca lalu lupa menyimpannya. Tak butuh waktu lama, Raka menemukannya. Matanya berbinar. Apa ini, Nadira? Investasi baru. Aku berpura-pura panik. Oh, itu. Aku hanya dapat dari kenalan lama. Tapi aku tidak paham isinya. Jadi kupikir lebih baik tidak usah dibicarakan. Raka meraih dokumen itu dengan penuh semangat. Ini luar biasa. Kalau ini berhasil, kita bisa dapat untung lebih besar lagi. Aku menunduk, berpura-pura ragu. Tapi, Raka, setelah kemarin, aku takut. Bagaimana kalau ini jebakan? Raka menepuk pundakku dengan senyum sombong. Tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku tersenyum dalam hati. Ya, persis seperti yang kuharapkan. Ia akan menggigit umpan. Langkah keempat, mengikat mereka dengan bukti. Agar semua berjalan sempurna, aku harus memastikan mereka semua terlibat langsung. Aku menyusun rencana agar pertemuan dengan investor asing itu bisa direkam. Maya membantu menyewa seseorang yang berpura-pura menjadi perwakilan perusahaan asing. Kami menyusun skenario. Pertemuan akan berlangsung di sebuah restoran mewah. Raka akan membawa Aurel dan Bu Ratna untuk menunjukkan kekuatan timnya. Aku berpura-pura menolak ikut. Aku tidak mengerti bisnis. Lebih baik kalian saja, kataku saat Raka mengajakku. Itu membuat mereka semakin percaya aku benar-benar sudah menyerah. Hari pertemuan tiba. Aku tidak ikut, tapi Maya yang mengawasi dari kejauhan. Ia merekam video dan audio percakapan mereka dengan investor palsu itu. Dari rekaman itu, jelas sekali bagaimana mereka bertiga membicarakan cara mengalihkan dana besar dengan janji keuntungan fantastis. Maya mengirimkan rekaman itu padaku malam itu. Saat ku dengar suara Aurel dan Bu Ratna penuh ambisi, aku tersenyum dingin. Bagus, bisikku. Kalian sudah masuk perangkapku. Luka yang membara jadi api. Di satu sisi, hatiku masih sering sakit. Aku masih menangis diam-diam saat mengingat betapa mudahnya Raka dikuasai oleh Aurel dan Bu Ratna. Aku masih merasa dikhianati. Tapi kali ini, aku tidak larut dalam tangis. Aku biarkan air mata itu jatuh hanya untuk menguatkan tekadku. Luka ini kini menjadi api. Aku mulai bermimpi tentang hari balas dendam itu. Hari ketika Raka menyadari ia hanya pion. Hari ketika Bu Ratna kehilangan segalanya. Hari ketika Aurel menjerit putus asa. Aku bisa melihatnya dalam imajinasiku. Dan bayangan itu memberiku kekuatan untuk terus melanjutkan rencanaku. Langkah terakhir bab ini, menunggu. Setelah semua bukti terkumpul, aku tahu aku tidak boleh terburu-buru. Mereka masih merasa di atas angin. Mereka masih tertawa. Biarlah. Aku biarkan mereka menikmati sedikit lagi kemenangan semu. Karena semakin tinggi mereka naik, semakin sakit saat jatuh. Malam itu, aku menuliskan catatan besar di buku, balasan. Perangkap siap. Tunggu waktu tepat. Balasan akan segera dimulai. Aku menutup buku itu, tersenyum sendirian di kamar yang dulu penuh tangis. Kini, kamar itu menjadi ruang perangku. Aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Bersiaplah, Ratna. Bersiaplah, Aurel. Dan bersiaplah, Raka. Balasan dari Nadira akan datang. Dan kalian tidak akan bisa lari darinya. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan kesabaran yang luar biasa. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Setiap malam, aku pura-pura tidur lebih awal, membiarkan Raka pulang larut bersama Aurel. Bu Ratna masih sering menghinaku di depan orang lain. Semuanya berjalan seperti biasanya, setidaknya di mata mereka.
Namun hanya aku yang tahu. Setiap langkah, setiap kata, setiap tindakan mereka sudah terekam dalam perangkapku. Aku tidak tergesa-gesa. Aku biarkan jaringku mengikat mereka perlahan, hingga akhirnya mereka tidak sadar kalau leher mereka sudah terlilit. Kebodohan yang semakin nyata. Raka semakin larut dalam euforia. Setiap kali ia berbicara tentang bisnis, matanya berbinar. Ia sering bercerita kepada Aurel dan Bu Ratna bahwa dalam waktu dekat, ia akan menjadi pengusaha besar. Bayangkan, Bu, katanya suatu malam, kalau proyek ini berhasil, kita bisa punya cabang perusahaan di luar negeri. Kita akan dikenal sebagai keluarga sukses. Bu Ratna tersenyum puas. Itulah anakku. Kamu memang ditakdirkan jadi orang besar. Aurel menatapnya dengan manja. Dan tentu saja, aku akan selalu ada di sisimu, sayang. Aku hanya duduk di pojok ruang makan, diam. Sesekali tersenyum tipis, seolah setuju dengan mereka. Padahal dalam hati, aku berkata, teruslah bermimpi. Semakin besar mimpi kalian, semakin hancur saat jatuh nanti. Rekaman yang menguat. Maya rajin mengirimkan salinan rekaman dari pertemuan-pertemuan mereka. Dari semua itu, semakin jelas bahwa mereka bertiga sudah terikat dalam keserakahan yang sama. Aku mendengarkan rekaman itu diam-diam di kamar. Suara Aurel terdengar paling lantang. Kalau semua uang masuk rekening kita, aku ingin langsung liburan mewah ke Eropa. Aku sudah bosan di sini. Aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa aku menang. Lalu terdengar suara Bu Ratna yang menimpali. Tentu, sayangku. Kita akan jalan-jalan, belanja, makan enak, dan biarkan Nadira itu menjaga rumah. Dia memang cocoknya jadi pembantu. Suara tawa mereka menusuk telingaku. Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku justru tersenyum. Ya, pergilah kalian berlibur. Karena saat kalian kembali, aku pastikan hidup kalian berubah jadi mimpi buruk. Menyiapkan saksi. Selain bukti dokumen dan rekaman, aku butuh saksi. Aku tidak bisa hanya mengandalkan diriku. Aku menemui salah satu mantan karyawan Raka yang sudah lama keluar karena kecewa. Namanya Dedi. Kami bertemu diam-diam di sebuah warung kecil. Dedi, aku tahu kamu pernah bekerja dengan Raka. Aku ingin bertanya sesuatu. Kataku hati-hati. Dedi menarik napas panjang. Kalau soal Raka, aku tidak mau terlibat lagi. Aku sudah muak dengan cara dia memperlakukan orang. Aku mengeluarkan beberapa salinan bukti transfer yang menunjukkan penyalahgunaan dana. Bagaimana kalau aku katakan semua ini bisa menjatuhkannya? Kamu tidak harus takut. Aku hanya butuh kesaksian bahwa kamu pernah dipaksa menutupi transaksi gelapnya. Dedi terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Baik, aku akan bicara. Sudah waktunya dia mendapat balasan. Hatiku lega. Satu saksi sudah cukup untuk memperkuat semua bukti. Liburan yang menjadi pintu. Hari yang kutunggu akhirnya datang lebih cepat daripada yang kuduga. Raka, Aurel, dan Bu Ratna memutuskan pergi liburan mewah ke Bali. Mereka begitu yakin uang yang mereka dapatkan dari investasi sudah aman. Aku melihat koper-koper besar mereka diangkut ke mobil. Aurel mengenakan kacamata hitam, tersenyum sombong sambil memamerkan tas branded barunya. Nadira, jangan lupa bersihkan rumah, ya, katanya sinis. Kami tidak mau pulang nanti disambut rumah kotor. Bu Ratna menambahkan, kalau bisa, jangan keluyuran. Tetap di rumah saja. Kamu memang lebih cocok diam di sini. Aku tersenyum tenang. Tentu, Bu. Selamat liburan. Semoga menyenangkan. Mereka tidak tahu, senyumku saat itu adalah senyum kemenangan. Karena justru liburan inilah yang akan membuka pintu balas dendamku. Saat mereka pergi, aku bergerak. Begitu mobil mereka meninggalkan rumah, aku langsung bergerak cepat. Aku menghubungi Maya, memastikan semua bukti sudah lengkap. Kami mengatur folder khusus berisi rekaman, dokumen transfer, kesaksian Dedi, hingga rekaman video pertemuan dengan investor palsu. Semuanya kusimpan dalam 3 salinan, di laptop,
hard disk eksternal, dan cloud online. Aku juga menulis surat pengaduan resmi, lengkap dengan tanda tangan saksi, untuk nantinya diserahkan pada pihak berwenang. Maya menatapku serius saat kami bertemu malam itu. Nadira, kalau ini benar-benar kamu lakukan, hidup mereka selesai. Tidak ada jalan kembali. Aku tersenyum dingin. Itulah tujuanku. Saat jaring mulai mengikat, selama mereka berlibur, aku membiarkan mereka merasa tenang. Mereka mengunggah foto-foto di media sosial. Aurel dengan bikini di pantai, Bu Ratna duduk di resort mewah, Raka memamerkan jam tangan baru. Orang-orang mengomentari dengan iri, tidak tahu bahwa semua itu hasil dari uang kotor. Aku menyimpan semua foto itu. Kelak, aku akan menunjukkannya pada semua orang. Betapa mereka menghambur-hamburkan uang hasil curian. Semakin lama aku menatap foto-foto itu, semakin kuat tekadku. Aku bisa merasakan jaringku sudah melilit erat di tubuh mereka. Mereka belum sadar, tapi sebentar lagi akan sulit bernapas. Bayangan balas dendam. Malam terakhir sebelum mereka pulang, aku berdiri di balkon lagi. Kali ini angin malam terasa berbeda. Ada semacam bisikan di dalam hatiku yang berkata, waktunya sudah dekat. Aku menutup mataku, membayangkan wajah mereka saat melihat semua yang mereka miliki hilang. Membayangkan Aurel menangis kehilangan barang mewahnya. Membayangkan Bu Ratna menjerit tanpa harta. Membayangkan Raka akhirnya sadar bahwa ia sudah dikhianati oleh orang yang ia percaya. Aku tersenyum tipis. Kalian akan pulang ke neraka, bukan rumah. Penutup bab. Hari itu aku menulis satu kalimat besar di buku. Balasan. Jaring sudah mengikat. Saat mereka kembali, waktunya aku menarik tali. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Tapi kali ini bukan gemetar ketakutan. Ini adalah gemetar kegembiraan sekaligus kepastian. Aku tahu, babak pertama balas dendamku akan segera dimulai. Pesawat yang membawa Raka, Aurel, dan Bu Ratna mendarat tepat menjelang malam. Dari foto-foto terakhir yang mereka unggah di media sosial, terlihat jelas mereka begitu puas dengan liburannya. Senyum lebar, kacamata hitam, tas belanjaan branded, hingga botol wine yang dipamerkan di story Aurel, semuanya menunjukkan betapa mereka yakin dunia ada di genggaman. Aku menunggu di rumah dengan tenang. Rumah sudah kubersihkan rapi, seolah-olah aku memang hanya istri patuh yang menanti kepulangan keluarga. Namun di dalam hatiku, aku tahu, begitu kaki mereka menginjak lantai rumah ini, babak pertama neraka akan dimulai. Kepulangan yang megah. Mobil Alphard yang mereka sewa berhenti di depan rumah. Dari balik tirai, aku melihat Aurel melangkah turun lebih dulu, mengenakan gaun putih sederhana tapi dengan tas tangan mahal yang ia pamerkan. Bu Ratna turun dengan wajah puas, masih mengenakan gelang emas besar di tangannya. Raka menyusul, membawa koper besar dengan wajah penuh kemenangan. Aku membuka pintu, menyambut dengan senyum ramah. Selamat datang kembali. Ucapku lembut. Aurel menatapku sekilas lalu mendengus. Kau masih di sini rupanya. Kupikir kau akan kabur saking tidak kuat dipermalukan. Bu Ratna tertawa kecil. Ah, Nadira mana berani. Dia tahu tempatnya di mana. Raka melangkah masuk, menepuk pundakku dengan enteng. Terima kasih sudah menjaga rumah. Kau memang istri yang baik. Aku tersenyum, meski dalam hati aku ingin berkata, istri yang baik untuk menguburmu hidup-hidup, Raka. Suasana malam yang tenang. Setelah koper-koper ditaruh di kamar, mereka langsung berkumpul di ruang tamu, bercerita tentang liburan mewahnya. Aku duduk di kursi samping, pura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian. Aurel memamerkan perhiasan yang baru dibelinya, Bu Ratna sibuk menunjukkan foto-foto di ponselnya, sementara Raka bercerita panjang lebar tentang rencana bisnis berikutnya. Uang itu hanya langkah awal. Nanti kita bisa tarik lebih banyak investor lagi. Dan Nadira, Raka menoleh padaku. Kau akan hidup mewah tanpa perlu repot apa-apa. Aku menunduk, tersenyum manis. Aku percaya padamu, Mas. Mereka tidak sadar. Setiap kata yang keluar dari mulut Raka hanyalah tali yang semakin menjerat lehernya sendiri.
Pukulan pertama. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun kali ini, aku menyelipkan koran pagi di meja makan. Di halaman utama, ada berita besar. Investasi fiktif, puluhan orang tertipu. Raka yang sedang menuangkan kopi langsung terdiam saat membaca. Aurel menghentikan gerakan sendoknya. Sementara Bu Ratna tampak bingung. Apa ini? Tanya Raka dengan wajah tegang. Aku berpura-pura ikut kaget. Astaga, bukankah ini berita tentang proyek yang Mas ikuti kemarin? Aurel cepat-cepat meraih koran itu. Tidak mungkin. Proyek itu nyata. Aku sendiri bertemu dengan orangnya. Namun semakin mereka membaca, semakin jelas bahwa investor yang mereka temui hanyalah sindikat penipu. Mereka menggunakan nama besar fiktif untuk memancing korban-korban kaya baru yang rakus. Bu Ratna mulai gelisah. Raka, ini berarti uang kita. Raka membanting koran ke meja. Tidak mungkin. Aku sudah cek. Semua dokumen ada. Semua transfer sudah jelas. Aku menatapnya dengan wajah polos. Mas, jadi, uang itu benar-benar sudah masuk ke tangan mereka. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri. Wajahnya pucat. Retakan di meja makan. Hari itu menjadi awal dari pertengkaran besar. Aurel menuduh Raka bodoh karena percaya begitu saja. Kamu suami macam apa? Bagaimana bisa uang sebanyak itu lenyap begitu saja? Bu Ratna ikut menjerit. Aku sudah bilang, jangan terlalu cepat percaya orang. Tapi kau keras kepala. Raka berusaha membela diri. Semua ini tidak akan terjadi kalau kita tidak serakah. Kalian juga mendorongku untuk masuk ke proyek itu. Aku hanya duduk diam, pura-pura bingung. Tapi di dalam hati, aku bersorak. Retakan pertama sudah muncul. Biarkan mereka saling menyalahkan. Pukulan kedua, surat misterius. Sore harinya, seorang kurir datang membawa amplop besar tanpa nama pengirim. Aku yang menerimanya, lalu meletakkannya di meja ruang tamu. Mas, ada surat untukmu. Kataku seolah tak tahu apa-apa. Raka membuka amplop itu, dan seketika wajahnya memucat. Di dalamnya ada salinan dokumen transfer, foto-foto pertemuan dengan investor, bahkan salinan rekaman percakapan mereka bertiga yang sedang membicarakan cara membelanjakan uang hasil penipuan. Aurel merebut amplop itu, lalu menjerit. Siapa yang bisa merekam ini? Bu Ratna gemetar. Raka, jangan bilang ada yang mengawasi kita. Raka tampak panik. Ia menoleh padaku. Nadira, kau tahu sesuatu? Aku menggeleng polos. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi, kalau semua ini sampai ke polisi, apa yang akan terjadi? Pertanyaan sederhana itu membuat suasana semakin mencekam. Saat mereka mulai ketakutan. Malam itu, suasana rumah seperti neraka kecil. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi cerita liburan. Aurel mengurung diri di kamar. Bu Ratna sibuk berdoa dengan wajah cemas. Sementara Raka mondar-mandir di ruang tamu seperti orang kehilangan akal. Aku berdiri di dapur, menatap bayangan mereka dari jauh. Begitulah rasanya ketakutan, bisikku. Dan ini baru permulaan. Api pertengkaran. Hari-hari berikutnya semakin panas. Aurel terus menyalahkan Raka. Kalau aku tahu kau hanya pecundang, aku tidak akan meninggalkan hidupku demi kamu. Bu Ratna menimpali dengan teriakan. Dasar lelaki bodoh. Semua ini salahmu. Kalau bukan karena kau, kita tidak akan hancur begini. Raka akhirnya kehilangan kesabaran. Ia membanting vas bunga hingga pecah. Lalu berteriak, "Cukup! Kalian pikir aku tidak menderita juga? Kalian pikir mudah melihat semuanya hancur begini?" Aku mendengar semua itu dari balik pintu kamar, tersenyum tipis. Ya, hancurlah. Saling bunuhlah dengan kata-kata kalian. Itu lebih menyakitkan daripada aku yang melakukannya. Penutup bab. Malam itu, aku menulis di buku balasan. Mereka pulang dengan wajah penuh kemenangan. Tapi aku menyambut mereka dengan neraka kecil. Ini baru api pertama.
Neraka yang lebih besar masih menunggu. Aku menutup buku itu sambil menatap bayangan bulan di jendela. Jaringku sudah mulai menarik kuat. Mereka terperangkap. Mereka panik. Mereka saling menyalahkan. Dan aku hanya tinggal menunggu momen yang tepat untuk menghempaskan mereka ke jurang kehancuran. Pagi itu, rumah besar keluarga Raka sudah tidak lagi terdengar ramai. Tak ada tawa, tak ada pameran perhiasan, tak ada suara langkah angkuh Aurel dengan sepatu hak tingginya. Yang ada hanyalah suara televisi yang menyala tanpa ditonton, dan desah napas orang-orang yang wajahnya penuh kegelisahan. Aku berdiri di dapur, menyiapkan teh hangat untuk diriku sendiri. Sementara itu, di ruang tamu, Raka, Aurel, dan Bu Ratna masih terjebak dalam kekalutan. Berita tentang investasi bodong terus muncul di televisi. Nama Raka bahkan sudah disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang ikut mengalirkan dana. Ini semua fitnah, teriak Raka, memukul meja hingga gelas di atasnya berguncang. Namun, tak seorang pun yang mendengarkannya lagi. Aurel duduk di sofa dengan wajah pucat. Matanya sembab karena menangis semalaman. Bu Ratna mondar-mandir sambil menggenggam tas kecilnya. Seakan-akan siap kabur kapan saja. Kehilangan demi kehilangan. Hari itu juga, kabar buruk demi kabar buruk datang silih berganti. Telepon pertama berasal dari bank. Seluruh rekening Raka diblokir atas perintah pihak berwenang karena dugaan tindak penipuan. Raka berteriak-teriak di telepon. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Telepon kedua berasal dari kantor notaris. Properti yang selama ini mereka banggakan, rumah besar, villa di puncak, bahkan apartemen di kota, semuanya masuk daftar sitaan sementara. Tidak, itu semua milikku. Aku yang beli dengan uangku. Raka menjerit frustasi, sementara Aurel hanya menunduk, tangannya gemetar memegang ponsel. Telepon ketiga membuat suasana semakin hancur. Sahabat-sahabat Aurel yang dulu suka menempel padanya karena uang, kini menolak dihubungi. Satu demi satu menghilang, bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Jangan bawa-bawa aku dalam masalahmu, ya." Aku menatap mereka dari jauh dengan tatapan dingin. Semua yang kalian banggakan, satu persatu kulepas dari genggaman kalian. Inilah balasannya. Balik arah Aurel. Ketika sore tiba, Aurel meledak. Ia berdiri di depan Raka, matanya merah. Wajahnya penuh kebencian. Aku bodoh sudah percaya padamu. Aku tinggalkan segalanya demi kamu, Raka. Dan sekarang apa? Aku harus hidup miskin, dipermalukan, dicaci orang. Tidak, aku tidak mau. Raka mencoba menenangkannya. Aurel, dengarkan aku. Aku bisa memperbaiki ini. Aku hanya perlu waktu. Aurel menampar wajah Raka dengan keras. Plaa! Suara itu bergema di seluruh ruangan. Waktu. Kamu pikir aku mau hidup di jalanan menunggumu mencari waktu? Kau hanya pria gagal yang hidup dari uang orang lain. Aku sudah muak. Aku menutup mulutku menahan senyum. Akhirnya, gadis yang dulu tertawa meremehkanku, kini menampar lelaki yang ia anggap pangeran penyelamat. Mertua yang menyalahkan. Tidak cukup sampai di situ. Bu Ratna ikut menyalakan api. Sudah kubilang dari dulu, kau itu anak tidak berguna, Raka. Kalau saja kau mendengarkan aku, tidak mungkin kita jatuh begini. Raka menatap ibunya dengan wajah hancur. Bu, tolonglah, jangan sekarang. Namun Bu Ratna terus memaki. Aku malu punya anak sepertimu. Aku malu pada tetangga, pada keluarga, pada semua orang. Lebih baik aku tidak punya anak daripada punya anak gagal macam kau. Aku menghirup teh hangatku perlahan, merasakan aroma melati memenuhi dada. Ya Tuhan, inikah rasanya keadilan? Mereka saling melukai tanpa aku perlu menyentuh sedikit pun. Kepergian Aurel. Malam itu, Aurel benar-benar pergi. Dengan koper kecil yang tergesa-gesa ia kemas. Ia meninggalkan rumah sambil melemparkan kata-kata terakhirnya. Jangan pernah cari aku lagi, Raka. Aku akan mencari pria yang benar-benar bisa memberiku kehidupan. Bukan pecundang sepertimu. Pintu tertutup dengan keras. Raka hanya terdiam,
Lututnya lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Aku berjalan melewatinya. Pura-pura panik. Mas, Aurel benar-benar pergi. Raka menatapku dengan mata kosong. Dia tidak akan kembali. Tidak ada yang akan kembali. Aku menatapnya dengan wajah sedih. Padahal dalam hati aku menari. Selamat tinggal, Aurel. Semoga kau nyaman tidur di ranjang pria lain yang lebih kaya. Karena bagiku, kau sudah mati. Kehidupan yang tersisa. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Raka dan Bu Ratna. Tagihan datang bertubi-tubi. Sementara uang sudah tak ada. Mobil mewah disita. Pembantu rumah tangga kabur. Bahkan tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali mereka lewat. Katanya dulu kaya raya. Sekarang malah bangkrut. Pantas saja. Sombong sekali. Ternyata uangnya hasil tipu orang. Kasihan. Tapi ya salah sendiri serakah. Bisikan itu menusuk harga diri Bu Ratna lebih dari apapun. Wanita yang dulu suka pamer emas di arisan kini bahkan tidak sanggup membeli beras sendiri. Saat rumah itu hilang. Puncaknya terjadi ketika surat resmi datang. Rumah besar yang selama ini mereka tempati akan segera dilelang untuk menutup kerugian investor. Aku ada di sana ketika petugas datang memberi peringatan terakhir. Raka hanya bisa duduk lesu. Sementara Bu Ratna menangis meraung-raung, memohon belas kasihan. Astaga, jangan ambil rumah ini. Aku tidak punya tempat lain, ratapnya. Petugas itu hanya menggeleng. Maaf, Bu. Aturan tetap aturan. Aku berdiri di balik pintu, menutup mulut agar tawaku tidak terdengar. Akhirnya, istana kesombongan kalian runtuh juga. Tinggal menunggu waktu sebelum kalian benar-benar jadi gelandangan. Malam terakhir di rumah. Malam terakhir sebelum rumah itu resmi diambil alih. Suasana begitu mencekam. Raka duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya seperti orang 10 tahun lebih tua. Bu Ratna berbaring di kamar dengan tangis tanpa suara. Aku berjalan melewati lorong rumah, menelusuri setiap sudutnya. Dulu, rumah ini adalah lambang betapa aku dianggap rendah. Aku selalu jadi tamu, tidak pernah dianggap pemilik. Tapi malam ini, aku merasa menjadi penguasa. Aku menulis di buku catatanku. Hari ini topeng mereka jatuh. Aurel pergi, Bu Ratna menangis. Raka kehilangan segalanya. Dan besok, mereka benar-benar akan merasakan apa yang pernah mereka tertawakan padaku. Hidup di jalanan. Aku menutup buku itu dengan puas. Lalu tidur dengan nyenyak. Penutup bab. Esok pagi, ketika matahari baru saja naik, truk besar datang untuk mengangkut barang-barang. Petugas keamanan mengusir semua penghuni rumah. Raka dan Bu Ratna berdiri di depan pagar dengan wajah lusuh. Hanya membawa tas plastik berisi pakaian seadanya. Aku berdiri tak jauh dari mereka, mengenakan gaun sederhana berwarna putih, wajahku tenang. Mereka menoleh ke arahku, dan untuk pertama kalinya, aku berani menatap mata mereka tanpa gentar. Bu Ratna menunduk malu. Raka hanya terdiam, bibirnya bergetar seakan ingin berkata sesuatu, tapi tak sanggup. Aku tersenyum tipis, lalu berbisik pelan. Cukup keras agar mereka mendengar. Selamat datang di dunia nyata. Dunia tanpa uang, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Dunia yang dulu kalian doakan untukku, kini jadi milik kalian. Mata Bu Ratna membesar, dan Raka terisak. Hari itu, mereka resmi menjadi gelandangan. Pagi itu, udara terasa berbeda. Angin yang biasanya sejuk membawa aroma kemenangan. Setelah berminggu-minggu merencanakan dan mengeksekusi setiap langkah, aku akhirnya sampai pada puncak balas dendamku. Hari ini, aku akan melihat mereka, orang-orang yang pernah menertawakanku, terpuruk di titik terendah hidup mereka. Hidup baru yang tenang. Sejak rumah itu disita, aku tidak lagi tinggal di sana. Aku sudah pindah ke sebuah rumah kecil namun nyaman. Rumah yang kubeli dengan uangku sendiri dan kutulis atas namaku sepenuhnya. Tidak ada lagi campur tangan mertua. Tidak ada lagi suami yang hanya memanfaatkanku. Aku menata ruang tamu sederhana itu dengan bunga segar dan catatan kecil bertuliskan. Balas dendam terbaik adalah ketika mereka menangis, sementara aku tersenyum tenang.
Di meja, ada tumpukan berkas dari pengacaraku. Proses hukum masih berjalan, tapi aku sudah cukup puas karena sebagian uangku akan kembali dari penyitaan aset Raka. Namun jujur saja, bukan uang yang membuatku lega, melainkan kenyataan bahwa harga diri mereka hancur berkeping-keping. Pertemuan tak terduga. Suatu sore, saat aku berjalan pulang dari pasar, aku melihat sosok yang dulu begitu angkuh. Aurel. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan pakaian mewah yang dulu ia banggakan kini berganti dengan baju lusuh yang bahkan terlihat kebesaran. Ia duduk di pinggir jalan, memeluk lutut, menunduk dalam-dalam. Aku berhenti sejenak, menatapnya. Dulu ia berdiri di depanku dengan penuh kebanggaan, menertawakan kesetiaanku pada Raka, meremehkanku sebagai istri sah. Aurel, panggilku dengan suara pelan. Ia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Untuk sesaat, ia seperti tak percaya melihatku. Nadira. Suaranya serak. Tolong aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya tanpa rasa iba. Kau dulu punya segalanya. Uang, pria yang kau kira pangeran, mertua yang selalu membelamu. Dan sekarang, air mata jatuh dari matanya. Aku salah. Aku terlalu serakah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak perlu balas dendam padamu. Aurel, kau sendiri yang menjerumuskan dirimu. Kau sudah dapat balasanmu. Tanpa berkata lagi, aku melangkah pergi. Suara isak tangisnya masih terdengar di belakangku. Tapi aku tidak lagi menoleh. Raka dan Bu Ratna. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Raka dan Bu Ratna kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Raka kehilangan semua pekerjaannya. Reputasinya hancur. Tak ada lagi yang mau mempercayainya. Sementara Bu Ratna jatuh sakit karena stres dan malu. Tapi tak punya biaya berobat. Aku memutuskan untuk melihat mereka dengan mataku sendiri. Saat tiba di sana, aku hampir tidak mengenali Raka. Lelaki yang dulu selalu mengenakan jas mahal kini hanya memakai kaos kusam dan celana robek. Wajahnya penuh kerutan. Sorot matanya kosong. Bu Ratna terbaring di kasur tipis. Tubuhnya tampak kurus. Wajahnya pucat. Ketika ia melihatku, matanya melebar. Penuh campuran malu dan penyesalan. Nadira. Suaranya lemah. Aku minta maaf. Aku berdiri di ambang pintu. Menatap mereka. Maaf? Kalian tertawa ketika aku kehilangan segalanya. Kalian merendahkanku. Menyuruhku pergi dari rumah yang juga hasil kerja kerasku. Sekarang, ketika kalian jatuh, kalian baru ingat kata, maaf? Raka menunduk. Bahunya bergetar. Aku bodoh. Nadira. Aku kehilanganmu. Kehilangan semua yang sebenarnya berharga. Aku menyesal. Aku menatapnya tajam. Penyesalanmu datang terlambat. Raka, aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena dulu mau bertahan bersamamu. Dan aku sudah berjanji, tidak akan pernah kembali ke jurang yang sama. Air mata jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Raka benar-benar hancur, bukan hanya secara materi, tapi juga jiwa. Puncak kepuasan. Malam itu, aku menulis lagi di buku balasan. Hari ini aku melihat mereka semua. Aurel, Bu Ratna, dan Raka. Mereka menangis. Mereka meminta maaf. Mereka menyesal. Tapi aku tidak lagi terikat. Aku tidak lagi terbelenggu. Balasan telah datang. Setimpal dengan apa yang mereka lakukan padaku. Kini, aku bisa melangkah ke depan dengan kepala tegak. Aku menutup buku itu dengan senyum lega. Kehidupan baru. Hari-hari berikutnya, aku mulai benar-benar merasakan kebebasan. Aku bekerja keras, membangun usaha kecil yang kucintai. Perlahan, aku menemukan kebahagiaan bukan dari harta atau kemewahan, tapi dari rasa tenang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku juga bertemu orang-orang baru, teman-teman sejati yang tidak melihatku dari sisi materi. Bahkan ada seorang pria baik hati yang perlahan mulai mendekat, bukan untuk mengambil sesuatu dariku, tapi menawarkan persahabatan dan ketulusan.
Aku tidak terburu-buru. Aku sudah belajar. Kepercayaan itu mahal, dan cinta sejati tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Epilog balasan yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar terakhir tentang mereka. Aurel menghilang entah kemana, mungkin mencari pria kaya lain untuk dimanfaatkan. Bu Ratna meninggal diam-diam karena sakit yang tak tertangani, dan hanya segelintir orang yang datang ke pemakamannya. Raka hidup sendiri, lusuh, bekerja serabutan, sering terlihat berjalan tanpa arah di jalanan kota. Aku mendengar semua itu tanpa rasa benci lagi. Hanya ada rasa puas, dan sedikit belas kasihan. Aku berdiri di balkon rumahku, menatap langit sore yang berwarna oranye. Ya Tuhan, bisikku, terima kasih. Aku sudah melihat keadilan dengan mataku sendiri. Mereka tertawa di atasku, tapi kini mereka menangis di bawahku. Dan aku akhirnya bebas. Aku tersenyum, menutup mata, merasakan angin menyapu wajahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar hidup. Penutup. Balas dendamku sudah tuntas. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak lagi dibayangi oleh tawa ejekan mereka. Kini, aku berdiri sebagai wanita yang kuat, yang pernah dihancurkan tapi bangkit lagi. Dan bagi mereka yang pernah menertawakanku, dunia sudah memberi balasan yang setimpal. Dari kursi mewah ke trotoar, dari rumah megah ke jalanan, dari tawa kemenangan ke tangis kehinaan. Aku melangkah masuk ke dalam rumah baruku, menutup pintu dengan tenang. Hidup baruku telah dimulai.